Ya, Om Swastiastu, Semeston Balai Ekspres dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya berada di Banjar Tegehe, tepatnya di perumahan Pipit ya Pak, perumahan Pipit Permai 3C. Ya, ketemu langsung dengan Om Iwayan Sudarmo. Pak Wayan ini peternak tikus putih Semeton. Ya. Ini tikus asli, bukan tikus berdasi Semeton. Ya. Sapa dulu Om. Om Swastiastu, Semeton Balai Ekspres, rajeng semeng, rajeng beraktivitas. Salam sehat dan rahayu. Yes. Ya, ini anak-anaknya Semeton. Ya, ini anak-anaknya. Anak-an berumur berapa nih Om? Anak-anaknya ini berumur sekitar 3 minggu. Terus yang agak gedean ini indukannya umuran sekitar sudah 6 bulan ke atas. Dan ini juga sama, indukan siap untuk breeding. Bulan ini ada yang hamil dan juga ada yang sudah beranak lagi, masih merah-merah. Biasanya ini dipakai untuk umpan lomba mancing ikan lele di kolam pancing. Ya, Semeton. Sekarang kita mengulas bagaimana awalnya Om Wayan pertama kali ternak tikus putih Semeton. Ya, Om, bisa dijelaskan dari awal Om terkait. Awalnya saya berternak tikus ini adalah saran dari teman saya sebelum saya pensiun di dunia pariwisata. Jadi saya ikutin arahan teman saya untuk ternak tikus. Ya, jadi saya juga kaget apa gunanya dan faedahnya apa. Terus dia bilang katanya untuk pakan reptil dan untuk pakan penelitian, untuk penelitian mahasiswa kedokteran hewan dan juga untuk farmasi. Terus dia bilang bagus tuh Yan, katanya peternaknya ini masih langka. Dan saya ikuti terus dengan bermodalkan sangat tipis sekali dan seadanya, yaitu saya bermodalkan 5 juta rupiah untuk awal modal buat kandang dan juga peralatannya. Ya, astungkare 6 bulan sudah panen dan saya sudah dapat break even pointnya. Yang pertama saya pasarkan ke pasar burung dulu, jadi door to door. Saya potong dulu Om. Om dulu kerja di mana Om? Saya dulu kerja di pariwisata di salah satu night club terbesar ya, dan terkenal bahkan di seluruh dunia. Saya bekerja di sana kurang lebih sekitar lebih dari 20 tahun. Apa namanya Om? Klubnya itu? Namanya itu adalah Pedis Pub nih. Ya. Pedis Pub yang seperti saya pakai di kepala saya ini, dan sampai sekarang klubnya masih buka. Saya pensiun sudah sekitar 12 tahun lalu karena sudah tidak kuat begadang. Ini Om, bisa dijelaskan lagi Om? Ya, jadi begitu awal mulanya saya berternak tikus putih. Pemasaran juga pertama ada dari pasar burung, terus habis itu saya pasarkan melalui online dan juga ke universitas yang ada di Bali seperti Fakultas Kedokteran, Farmasi, Fakultas Kedokteran Gigi dan juga Biologi untuk bahan penelitian, dan juga pemasarannya ke kebun binatang yang ada di Bali. Sekarang berapa Om? Awalnya berternak itu berapa Om? Menjadi banyak Om? Awal mulanya saya berternak itu yang jenis red ini sekitar indukan betinanya 50 ekor dan yang seperti ini mencit indukannya saya coba 100 ekor. Jadi saya kembangkan selama 6 bulan lah ya, 6 bulan. Jadi sudah bisa panen dan beranak, dan dari anaknya itu saya belum juga jual. Saya kembangkan lagi biar banyak. Akhirnya ya setahun lah baru saya bisa
lepas sedikit sedikit anaknya untuk menutupi beli pakannya begitu. Sekarang berapa jumlah gininya Jumlah tikus semua dari indukan sama babynya itu sekarang sekitar saya punya 200 ekor indukan karena saya tidak berani bikin banyak dulu. Alasannya apa? Karena satu, daya beli masyarakat masih rendah dan juga penelitian untuk Fakultas Kedokteran masih jarang-jarang sekali. Dan juga saya juga belum dapat orderan dari kebun binatang. Jadi mudah-mudahan bulan depan atau 2 bulan lagi setelah pariwisata bangkit kembali dan juga bertambahnya penerbangan internasional ke Bali, Astungkare akan Bali kembali dan penjualan tikus saya yang penting yakin pasti akan meningkat. Semeton mungkin yang mau tanya-tanya silakan komen di bawah ini ya. Semeton, bagaimana cara perawatannya susah atau bagaimana Untuk perawatannya ya kalau dibilang susah ya susah, kalau dibilang gampang ya gampang. Poinnya yang penting mau menjalani usaha ini dengan telaten dan teliti. Untuk perawatannya yang penting satu, pakan tetap dijaga kualitasnya dan juga kebersihan kandang biar tidak kutuan ataupun bau dan bulunya juga tidak kecoklat-coklatan, kotor. Itu aja sih intinya. Kasih pakannya 2 kali sehari, kasih pakan pur, sentrat dan selingi sayur juga buah. Kadang-kadang atau ya kita masakin nasi dah biar mereka nggak bosen makannya itu aja monoton gitu. Kalau tikus itu beranak tuh bisa berapa Tergantung cuaca juga. Biasanya kalau cuacanya musim dingin itu 10-11 ekor anakan bisa. Kalau musim sekarang begini masih panas-panas begini ya paling 7, 5, 6. Ya sudah bersyukur lah begitu. Berarti 7-6 tuh bisa hidup semua atau gimana Astungkare bisa. Ini kan tikus jenis binatang kanibal kelas wahid. Jadi pakannya untuk induknya itu harus dijaga benar biar anaknya nggak dipakan. Jadi nggak ada istilah mati atau dimakan oleh induknya. 1-2 biasanya ya mati karena nggak bisa nyusu dan lain sebagainya. Ada aja sih, cuman tingkat matinya itu 1% itulah. Berarti saat awal ternak itu untuk kendala sampai saat ini itu apa Kendalanya sekarang ini ya dari tahun ke tahun itu cuman satu, harga pakannya yang naik terus, nggak bisa diturunin lagi. Apalagi dengan kenaikan harga bahan pokok dan juga bahan untuk tahu dan tempe seperti kedelai dan kenaikan harga minyak goreng, kenaikan harga pertamax juga berimbas dengan kenaikan harga pakannya yang sangat ya fantastis sekali. Misalnya ke ternak itu indukannya berapa, terus ukuran kandangnya berapa? Oke, kalau komposisi untuk indukannya yang 1 kotak itu, yang dari kotak plastik itu, yang ukuran kira-kira ya 30 kali 20 cm dengan tinggi 25 cm itu, komposisinya yang ideal itu biasanya 4 betina 1 jantan. Ya, jadi jantannya itu kita poligami aja dah, biar tidak memenuhi tempat. Gitu. Ya. Ini jenis apa Ini kalau jenis biasanya orang bilang jenis red, tikus putih. Kalau di bahasa kedokteran ini mereka bilang jenisnya Galur Wistar. Ini jantan semua. Jadi ini bisa dilihat bahwa ini tikusnya jantan, gemuk dan sehat. Ya, bisa kelihatan. Ini biasanya dibeli atau dipesan sama siapa aja untuk khusus ini? Ini biasanya yang memesan mahasiswa kedokteran dari universitas yang ada di Bali seperti Fakultas Peternakan, farmasi dan juga dokter gigi untuk bedah mulut, praktek bedah mulut gitu. Yang lagi satu jenis apa tuh Bisa Kalau dijelaskan? ini
jenisnya katanya sih mencit, jadi bahasa Latinnya juga saya kurang tahu ini. Ini juga dipakai penelitian oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan biasanya, atau juga yang jantan-jantannya juga dipakai oleh farmasi untuk bahan penelitian juga. Begitu. Berarti jangan sampai kurang air ya Om. Kurang air nggak boleh karena tikus akan dehidrasi. Ya, apalagi di dalam kondisi cuaca yang panas seperti ini, dan pakannya juga nggak boleh telat, karena kalau telat pakannya temannya juga bisa dimangsa ataupun anaknya juga bisa dimangsa, karena tikus ini binatangnya sangat kanibal sekali. Om, untuk pemasarannya itu seperti apa Om saat ini Om? Pemasarannya saya masih berada di online, seperti di Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram, di Google juga, atau di blog juga. Itu sementara. Tapi ya sesekali saya sambangi pasar burung juga, door to door, memasarkan barang saya ini. Biasanya per hari penjualannya seperti apa Om? Per hari sekarang semenjak COVID ini masih berjalan, yaitu ya per hari Astungkara masih di jalur 100-200 ribu itu per hari masih dapat saya. Tergantung juga berapa pembeli yang datang ke kandang, dan juga berapa gojek yang akan datang ke kandang menjemput pesanan customernya. Om, rata-rata sebelum pandemi penghasilannya pas pandemi itu ada beda jauh nggak Om? Jauh. Sebelum pandemi berapa? Jauh sangat. Terus beda. pas ada pandemi itu berapa Om? Jauh beda. Kalau sebelum pandemi per hari saya bisa dapat 1,5 juta sampai 2 juta per harinya. Itu penjualan tikus stok dengan berbagai ukuran. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini berjalan ya 1 tahun lebih, penjualan saya turun drastis sampai 85%. Ya, Astungkara kalau saya dapat jualan per harinya itu 50.000, 100.000 per 2 hari, itu sudah saya syukuri sekali untuk menutupi biaya pakannya sehari-hari. Terus pembelinya dari mana saja Om? Pembelinya satu ya, saya bilang dari mahasiswa universitas yang ada di Bali. Kedua juga penghobi reptil dan binatang-binatang predator seperti yang punya biawak, yang punya ular, dan juga yang punya burung hantu. Dan customer saya ya domestik sudah pastilah banyak saya punya, dan juga beberapa orang barat seperti saya punya customer orang Jerman satu, Belanda, Australia, dan juga sama orang Swedia. Jadi itu regular customer saya yang mereka sekarang masih pelihara reptil dan mereka tinggal menetap di Bali. Sultan, selain tikus ini dipakai penelitian, tikus ini juga bisa dipakai umpan. Yang mana Om? Bisa dijelaskan? Oke, yang dipakai umpan biasanya yang masih merah-merah begini. Jadi ini Sultan. Yang merah-merah begini dipakai umpan untuk lomba mancing lele di kolam pancing. Lumayan orderannya akhir-akhir ini semenjak ya Ramadan, lumayan. Berapa Om per hari Om orderannya Om? Per hari ini saya bisa jual 20 sekitar 30 ekor, yang mana ini harganya 5.000 per ekor. Satu orang customer bisa nyari 100.000 sampai 150.000 per satu orang ini untuk acara lomba mancing. Kalau ada event itu biasanya sih Sabtu Minggu pas public holiday mereka banyak yang nyari ke sini. Oke. Ya, Sultan. Om, mungkin ada harapan ke pemerintah Om untuk ternak tikus ini kan apapun yang kita kerjakan kalau serius pasti bisa menghasilkan Om. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pemerintah Bali Om. Oke, untuk pesan dan kesan kepada pemerintah Bali, ya biar gimana caranya, satu, harga pakannya bisa distabilkan, karena saat ini semua peternak bukan di Bali saja, di luar Bali juga mereka pada menjerit. Artinya
kewalahan dengan harga pakannya, sedangkan untuk menaikkan harga tikus itu walaupun lagi Rp1.000 itu customer akan masih ya tanda tanya begitu. Dan yang kedua, mudah-mudahan nanti di Bali di sini dari pemerintah bisa dibuatkan suatu wadah tempat untuk peternak tikus yang di Bali ini dibuat seperti semacam komunitas yang solid dan bisa digarisbawahi oleh pemerintah bahwa peternak tikus di Bali ini sangat diperlukan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran. Ya, ini juga pakannya apa namanya Om? Vegetarian ya, banyak, ada yang sayur dikasih buah. Pakai selingan ya, Ya, pakai ada selingan. buah seperti pepaya, semangka, sayur seperti kol, sayur hijau saya kasih. Karena kalau dikasih pur babi terus mereka akan bosen gitu. Jadi diselang-selingi biar dia tetap mau makan. Kadang-kadang saya masakin nasi juga, nasi dicampur centap gitu. Ya, kualitas terlebih dahulu ya Om ya. Kualitas, kalau ditanya masalah kualitas, yang paling satu dijaga adalah kebersihan, ya kebersihan kandang maksudnya, dan pola pakannya. Karena kalau salah ngasih makan, berarti dia akan berubah warna, bulunya seperti bisa kuning, badannya bisa bongkok, itu karena kesalahan pakan. Jadi kalau pakannya sudah pas dan juga takarannya sudah pas, jadi tikusnya akan sehat seperti ini, masih bersih, putih, mulus ya. Tuh. Ini Sultan, tikus asli, bukan tikus berdasi. Ya. Oke, jadi seperti itu sih. Ya. Ini anaknya. Sukses Semeton Bali Express yang sudah menonton lab ini. Semoga lab ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, bisa dilihat di YouTube Bali Express, koran Bali Express, dan online Bali Express Semeton. Om mungkin ya. Semua ya sudah menonton video ini. Bagi Semeton semuanya, salam sehat selalu dan Astungkare Mesari. Sukses Semeton Bali Express.